Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa mara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Amin. Al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Ini pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan hartanya. Adapun bakhil wa hubbul mal, yakni bakhil dan kasih akan harta, maka yaitu sifat yang dicela oleh syara, yaitulah yang sebenar-benar yang membawa kepada kebinasaan di dalam akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum wa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah ilal akhir. Adapun yang kelima daripada penyakit hati atau ujar kita tu yang merusak akan amal kita, yaitu penyakit batin, yaitu bakhil, kata beliau, wa hubul mal. Di antaranya kalau orang itu bakhil pasti cinta dengan hartanya. Dan kemarin disebutkan di dalam kitab hikam bahwasanya salah satu penyebab kita itu tidak bisa sampai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya akwan, yaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Makanya kalau kita belajar ilmu tasawuf, hendak merasakan lezatnya mencapai makam ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya adalah mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Mengeluarkannya itu dengan kita berzikir atau dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini penuh dengan zikir tadi selain daripada Allah taala nanti keluar. Karena ulun sering mengatakan orang yang berzikir itu akan memberi nur syahadah di dalam hatinya. Dia akan merasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lain dia kada bisa lagi menyaksikan kalau hatinya itu benar-benar nanti dipenuhi oleh zikir itu. Apalagi sudah sampai kepada makam di mana yang dizikiri itu rasa hadir nanti di dalam dirinya. Makanya orang itu kalau hendak mencapai ma'rifat itu kada bisa menghilangkan hubud dunia, penyakit-penyakit hati itu, terkecuali melalui bimbingan yang namanya murabi mursyid namanya. Karena murabi mursyid yang wali itulah yang bisa menghilangkan penyakit hati itu. Karena bagi murabi mursyid itu dia bukan saja melihat zahir yang dibimbingnya, tetapi juga melihat batinnya yang dibimbing tadi. Itu pentingnya kita mempunyai guru orang yang arif billah. Arti yang arif billah itu orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah terbuka futuhatnya, sehingga dia menjalani perjalanan sampai kepada makam dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mampu membimbing orang. Nah, makanya ujar guru kada bisa orang itu membimbing seseorang itu terkecuali orang yang sudah berpengalaman. Kada mungkin kita ini misalnya naik mobil, kalau nang malajari kita ini kada pernah naik mobil, itu kada mungkin.
dan orang yang rancak sudah naik mobil melakukan perjalanan sampai kepada tempat tujuan itu, walaupun inya kada menyetir bahasanya itu, tapi dia tahu hal keadaan supir yang menyetir itu, yang dibimbingnya untuk menyetir itu. Karena apa? Karena ada pengalamannya. Makanya murabbi mursyid itu adalah orang nang wasil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan salikin. Bukan langsung diberikan Allah taala makam orang itu wasil kepada Allah taala. Kada. Jadi orang yang mampu membimbing itu adalah orang yang memang dalam perjalanannya dilaluinya, mujahadah riyadahnya sampai kepada makam wasil, baru dia bisa membimbing orang. Adapun orang yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala terbukanya pintu hatinya, langsung melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kada bisa membimbing orang. Apalagi pian mengambil misalnya wali itu wali majujuk itu kada bisa diambil. Wali majujuk itu orang yang senantiasa tenggelam di dalam hadratullah, di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia asik dia dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap gerak dan pandangannya itu terbuka terus kebesaran Allah taala, dia kada mampu membimbing orang. Dia kada peduli lagi karena dia asyik dengan dirinya. Asyik dengan melihat jamalullah kamalullah di setiap detiknya dia. Seperti itu. Makanya kada bisa orang yang majujuk itu menjadikan seseorang itu sampai kepada makam wasil, karena dia lagi asyik juga di atas situ. Asyik dengan di hadratullah namanya. Terkecuali dia kembali. Nah, itu setiap orang yang wasil itu sebenarnya orang itu asyik. Orang yang wasil itu, setiap orang mencapai makam wasil itu pasti jajab, kada bisa kada jajab. Jajab asik dia. Nah, salah satu di antara yang bisa menghilangkan tadi adalah guru yang sudah sampai wasil tadi. Itu kada bisa. Baik itu zuhud kala, baik itu hubud dunia, baik itu hubul mal kah, menghilangkan agiar di dalam hati itu kada bisa kecuali guru kita tadi. Ulun guru bisa kada ria, karena ulun memandang Allah Subhanahu wa taala aja. Nah, ini orang lah mon ulun bisa guru kada berguruan gini kada apa-apa ulun ni bisa aja. Kada apa-apa ulun kada ria waktu beribadah. Nang ada ulunnya itu nah. Yang pian kada tahu kada sadar. Ulun kawa ba'amaliyah tu kan. Nah aku kawa ba'amaliyahnya tu nang pian kada sadar bahwasanya di waktu pian beramaliyah itu masih ada pian mengaku diri pian mampu beramaliyah. Mampu menghilangkan ujub pian. Mampu menghilangkan ria pian. Karena menyambat pangpian, aku ni mampu menghilangkan ria, aku mampu menghilangkan ujub. Disitulah ria pian, disitulah ujub pian. Makanya di dalam amaliyah itu kadang-kadang kalau ditingkatkan orang yang ahli ibadah, itu beribadah ini kadang-kadang kita ini tercela, dilihat orang dia bagus, tapi di pandangan Allah Ta'ala tercela. Kenapa? Karena kita merasa mengakui sifat Allah Ta'ala, mampu kita beramaliyah. Melihat orang bagusnya, secara syariat kita mampu beramaliyah. Tetapi di pandangan Allah Ta'ala mungkin kita ini tercela di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kita tuh setiap beribadah itu direnungkan dalam setiap beribadah itu. Apakah untuk diriku atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Berarti lain tujuannya. Bukan ilahi anta maksudi warida qamatlubi a'tini mahabbataka. Kada sampai kita ke makam a'tini mahabbataka. Kenapa? Karena di waktu beribadah di awalnya itu ilahi anta maksudinya salah. Ilahi anta maksudi pian yang ulun tuju salah di situnya. Karena tujuannya yang lain, hendak dipuji orang, hendak disanjung orang, hendak dihormati orang. Di situnya salah. Nah, ilahi anta maksudi waridha qamatlubi. Makam yang kedua pun kita kada dapat. Makam yang kedua walaupun kita beramaliyah kuat, kalau orang hendak mencapai makam di mana itu nang dicintai Allah Ta'ala, makam yang kedua kada bisa. Allah Ta'ala meridai waridha qamatlubi. Bagaimana Allah Ta'ala meridai kita kalau kita itu tujuannya aja lain daripada Allah Ta'ala sudah. Itu kada bisa Allah Ta'ala meridai. Jar Allah Ta'ala tuntutnya orang yang nang ikam sukai itu, yang ikam minta pandang dengan orang itu, tuntut orang itu. Kalau ikam hendak minta puji dengan orang, ya Allah Ta'ala cari Tuhan selain daripada aku. Itu disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di dalam bab pertama, yaitu babul ikhlas namanya. Benar-benar tujuannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Babul ikhlas itu.
Karena puncak daripada ikhlas itu adalah tajalinya seseorang hatinya bersih, tidak ada yang dipandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukhul jasidin atau hubul mal ini adalah salah satu penyakit batin. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum. Jangan jarsidin mengira. Surah Al-Imran 180. Wala yahsabanal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum. Jangan engkau mengira, wahai orang-orang yang bakhil, bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum, dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, karunia daripada Allah Ta'ala itu, wa huwa khairul lahum. Jangan menyangka bahwasanya itu baik bagi kita. Kalau bang kita inilah misalnya diberi Allah Ta'ala tuh harta misalnya, menyangka kita ini memang diridai Allah Subhanahu wa taala harta kita ini karena kita sugih misalnya atau punya harta. Tetapi di dalam kitab hikam disebutkan ciri-ciri harta yang itu diridai halalan thayyiban itu, pertama bahwasanya hartanya itu kadang mengganggu akan ketaatannya. Itu menandakan harta itu diridai Allah Subhanahu wa taala. Harta itu tidak mengganggu akan ketaatannya. Yang kedua, harta itu membawa kepada ketaatannya. Kadang mengganggu dengan ketaatannya, habis itu harta itu membawa kepada ketaatannya. Artinya hartanya itu membawa kepada ketaatannya. Nah, ini hartanya kadang mengganggunya, dan yang kedua kadang membawa kepada maksiat, kadang membawa kepada kemaksiatan yang ketiga. Jadi kadang mengganggunya, yang kedua membawa kepada ketaatannya, yang ketiga kadang membawa kepada maksiat. Bedanya taat pasti kadang maksiat. Nah, setiap harta yang baik halalan thayyiban tadi itu nang harta nang banyak yang kita zakati, yang kalau dikeluarkan zakatnya itu namanya halalan thayyiban. Ada juga harta tuh halal aja, cuma kada thayyiban. Harta tuh suci, bagus, usahanya bagus dari nang halal, hasilnya halal, tapi kada thayyiban kalau inya kada dijakati. Jadi orang banyak bisi harta ini kalau inya kada dijakati itu hati-hati itu. Allah Ta'ala mengambilnya dengan kekerasan, bisa juga dengan cara halus Allah Ta'ala mengambilnya. Ulun ada kawan berkisah, ulun ni guru harta ulun ni tercampur-campur je, tercampur-campur nang baik lawan kada baik tu, tercampur-campur. Hasilnya bagusnya, bagus banyak, cuma bila sebulan anak ulun garing, habis baubat itu aja. Harta nang ulun bawa nang tercampur ni habis agan baubat aja, habis agan baubat. Ujarnya ulihan nyaman dapat duitnya, cuma habis agan baubat, masuk rumah sakit baubat. Habis itu ulun ampih menggawi, kada ada begaringan di sini. Di rumah kada ada besarikan, bini anak kada ada besarikan. Waktu menggawi itu ujarnya, aku ini buan bini sedikit tahu lawan anak besarikan, karena harta yang diambil tadi kada halal jar sini. Ujarnya ampih, wah ini ampih aku sudahnya, daman aku sudah. Artinya ampih menggawi yang kada bagus tadi, mengumpulkan harta yang di situ tasabuh dengan yang halal dengan yang haram tadi. Nah, bisa juga kita itu karena kita itu banyak punya harta, bisa jadi harta kita itu kalau kada dijakati lalu dia membawa, misalnya diambil Allah Ta'ala kebakaran kah, dicuri orang kah, dirampok orang, na'udzubillah, seperti itu. Janganlah engkau mengira wahai orang-orang yang bakhil bima atahumullah, dengan sesuatu yang mendatangkan oleh Allah Ta'ala min fadlihi, daripada karunianya, wa huwa khairul lahum. Itu baik bagi kita. Kita sangka bahwasanya harta tadi baik, bisa jadi baik kalau digunakan untuk yang baiklah, dan hasilnya pun daripada hasil yang baik itu baik. Nah, tetapi bagi orang yang menjalani perjalanan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberikan orang itu harta yang banyak, ada juga yang tidak, seperti itu. Itu nanti tergantung namanya makamnya, kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu makam asbab dan makam tajrid namanya. Apabila orang itu diberikan Allah Ta'ala harta,
mampu dia beribadah, menuntut ilmu, beramaliyah tetap istiqamah, berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya itu ridha, berarti ridhonya dengan hartanya itu, terusakan itu. Berarti terusakan aja harta itu, banyak itu memang dikehendaki Allah Ta'ala. Itu menunjukkan harta kita itu jadi diridai oleh Allah Ta'ala, dan usaha kita itu diridai oleh Allah Ta'ala apabila ada mengganggu sama sekali kepada ibadah, Jadi kalau ini mesti mengganggu kepada ibadah, apalagi misalnya kita bakhil, nah itu sesuatu berarti kada diridai, istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sarrul lahum, bahkan itu harta tadi bisa jahat bagi mereka. Namun yang melupakan ibadah berarti jahat, menjadi jahat ya, kada diridai. Bilanya seperti itu, orangnya bakhil dengan sebab harta tadi, sayang pada dengan hartanya. Wa yustauquna ma yabkhalu bihi yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengalungkan di leher orang-orang tadi yang punya harta tadi, harta mereka itu di hari kiamat nanti dikalungkan. Di hari kiamat hartanya tadi di leher mereka, yang mereka bakhilkan, yang mereka ingkinkan tadi itu. Kita inilah mohon pemalar itu memang kita sayang pang dengan harta itulah. Jadi pemalar. Jadi orang yang pemalar itu pasti dua macam ini kada bisa terpisah. Cinta lawan harta itu pasti pemalar. Mencinta dengan harta itu. Dan orang ini, kita ini kada bisa kada cinta itulah, mesti ada cinta, pasti ada cinta. Di dalam Al-Quran itu disebutkan apa namanya, Allah Ta'ala itu dia suka dengan apa namanya, apa Ustaz dalam Al-Quran itu apa yang kalau kita bersedekah itu apa namanya, Allah Ta'ala itu suka kalau kita bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai. Itu lupa ulun ayat lah, ulun rancak membaca itulah. Jadi kalau kita cintai itu, menghilangkan rasa kecintaan itu disedekahkan yang kita cintai lah. Lalu banyak orang minta guru, minta sandal pian, pian sayang lawan sandal pian ini sayang ya, mintanya guru lah aja. Apa tuh, ama ampak min khairin bahwa yukhlifu itu lain lah, lain namanya. Apa itu ayatnya, lupa lah. Jadi yang paling bagus itu yang kita cintai, yang kita sedekahkan. Nah, yang paling bagus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa bukhlu fa innahu ahlaka man kana qablahu. Iyyakum, hindari dari situ, jauhilah, takutilah wal bukhla, akan bakhil, sifat bakhil itu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, bahwasanya harta itu, kebahilan itulah jadinya yang menghilangkan, yang menghancurkan orang-orang sebelum daripada kamu. Jadi bahari itu yang paling sugih siapa? Qarun yang paling sugih. Qarun di zaman Nabi Musa itu Qarun yang paling sugih. Nah, jadi Qarun itu saking sugihnya itu berapa unta yang membawanya, dan orang-orang yang kuat membawa kuncinya tuh, kuncinya saking banyaknya si Qarun itu bezi harta. Makanya sampai ini disebutkan harta Qarun ya. Nah, itu saking banyak masih bezi. Sugih benar Qarun itu, asalnya miskin juga Qarun itu. Minta doakan lawan Nabi Musa supaya sugih. Maka didoakan oleh Nabi Musa jadi sugih. Sugih ya, sugih benar. Saking sugihnya inya kada ingat lagi berbagi dengan hartanya. Saking sugihnya Qarun ini, kunci-kunci gudang hartanya itu unta yang membawa, bukan manusia, unta manusia yang membawanya, saking sugihnya. Pada suatu hari Nabi Musa menagih untuk bersedekah, bahasa kita itu mengambil zakatnya lah, bahasa kita dahulu itu. Tapi kada mau si Qarun tadi, sombong dengan hartanya tadi itu. Ujar si Qarun, aku berisi harta ini bukan karena doa pian, dengan ilmuku juga ya aku nih dapat harta. Artinya dengan kepintaran aku juga aku nih dapat harta, bukan dengan pian mendoakan Allah. Artinya makanya kada mau. Maka Nabi Musa berdoa supaya harta Nabi si Qarun itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh gudang-gudang itu, gudang-gudang hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Qarunnya juga. Makanya kuburan Qarun itu kan dapat sampai ini.
hartanya tuh tahambur seluruh dunia, hartanya itu, harta karun tuh terbenam, gudang-gudangnya ditelan oleh bumi. Makanya sampai ini bila terdapat harta karun jarang, kada harta udin tuh ada, harta karun, saking sugihnya karun bahari itu, kada ada yang paling sugih pada karun itulah. Bakhil ya sih dia. Seperti itulah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kada bakhil lah, kada bakhil. Masya Allah, masya Allah. Dan lawan bakhil itu yaitu sakha, yaitu murah hati, pemurah orangnya, yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh Sarah seperti firman Allah Taala, wa may yuqa suhun nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa jasidin memelihara akan sifat pemurah, maka orang itu jasidin faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, pemurah itu. Orang alim tuh kada pemurah tetap aja dibenci Allah Ta'ala. Perlu ingat pada waktu di pesantren itu bertulisan Allah, al-bakhilu aduullah walau kana aliman, yalah as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Bertulisan di dapur umum santri itu bertulisan gonal tulisannya, itu bertulisan al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang menuntut ilmu itu kan punya ilmu lah, tapi kadang orang pesantren ini pemalar juga pian. Ini kadang kulon kada ya aneh, pemalar juga banyak juga nang makan tuh menunggu kawan kadedaan hanya makan. Itu ada juga ya orang pesantren ini ada nang makan tuh dalam lemari, ya makan dalam lemari. Kada hendak memberitahu orang tuh lah makan. Waduh, itulah ada aja macam-macam kita temui ngaran orang banyak. Nah, itulah kadang bang kita adalah kadang karena hati kita belum dididik lagi. Walaupun kita membaca misalnya al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang bakhil itu al-alimu aduullah walau kana aliman. Orang alim itu musuhnya Allah Ta'ala walaupun dia alim. Kalaunya bakhil walaupun alim. Al-jahilu habibullah. Orang yang jahil itu kekasihnya Allah Ta'ala. Nah, in kana sakhan, kalau inya itu as-sakhi habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu walaupun inya jahil kada berilmu, wah itu kekasihnya Allah Ta'ala orang itu. Amun orang bakhil nih kawannya gin kada hendak memaraki lah. Orang bakhil nih kawan dia kada hendak berkawan lawannya. Inya aja kadang-kadang bakhil juga dengan dirinya. Nah, ini duit banyak benar, makan iwak karing paget pulang kepalanya. Tapi ulun suka guru makan iwak karing ya. Kadang masalah-masalah sukanya itu amunnya kita ini kada dibisi penyakit yang lain-lain, penyakit kolesterol kah, darah tinggi kah, wah makan aja harus daging. Kada betahan ini bila makan pada orang besaruan hanya rajin makan daging macam segala. Bila menukar ada akun menukar. Padahal seorang kada ada bisa penyakit itu dengan diri kita pun bakhil namanya. Dengan diri kita pun bakhil. Mudahan kita terhindarlah daripada sifat itu. Karena bakhil itu rasa memiliki bang. Bilanya orang tuh rasa memiliki itu bakhil tuh ya. Rasa memiliki. Makanya dia disebutkan termasuk penyakit hati. Supaya kita menghilangkan penyakit hati itu rasa memiliki. Dan itu kada bisa sempurna. Ulun madahkannya bang, kada bisa sempurna pian. Kada bisa sempurna terkecuali orang itu benar-benar yakin bahwasanya seluruhnya itu milik Allah Ta'ala. Kapan itu yakin itu didapat? Ketika seseorang itu benar-benar namanya di makam arif billah. Di makam arif billah. Di makam orang itu benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala. Nah disitulah kita tuh ditutup dah hati kita itu. Pian tertutup sudah hati pian untuk melihat yang lain ini. Tertutup pian. Kada ada lagi pian merasakan ada, kada ada sama aja. Kada ada pian merasakan wah aku kada ada pian merasakannya. Pian itu kada ada sama aja. Amun orang itu kan gelisah bana, mun kada ada gelisah, amun ada senang. Nah orang yang sudah di makam arif billah itu tertutup namanya dunia ini. Di hatinya tuh karena jarulun di awal tadi itu penuh dengan zikrullah. Sehingga dengan penuh dengan zikrullah tadi timbul yang dijikiri tadi itu. Yang timbul dijikiri itu adalah keagungannya, kemuliaannya. Sehingga orang ini kadang merasakan lagi yang lain itu agung, rasa yang lain itu mulia, rasa yang lain itu hebat. Kada ada lagi. Kada ada lagi di hatinya masih Allah. Kada ada lagi selain daripada Allah Ta'ala, kada ada lagi. Inilah makam yang orang arif tadi.
Namun kita ini kadang sampai ke situ ya kadang cinta, kadang kadang seperti itu. Kadang wayah senangnya dipuji orang ketujuh benar bersedekah. Kalau nya kadang-kadang hendak bersedekah. Seperti itu. Sayang namanya. Karena orang yang menjalani jalan sampai kepada makam itu, jangankan hartanya, yang ada di dirinya aja nya kadang mengakui. Di dirinya aja kadang mengakui. Artinya berusaha menghilangkan sesuatu yang di luar daripada dirinya dan yang ada di dalam dirinya. Itu nang hatinya itu penuh. Artinya dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bila orang itu dalam beribadah tuh kawa yang kayak itu, alhamdulillah. Seberataan bilanya kawa yang kayak itu kada sayangnya. Kada sayang. Nah, itu kada sayang dengan dirinya bilanya mengantuk buri, bilanya jaga beribadah. Inilah makam-makam orang hendak mencapai kepada makam Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya di dalam dirinya, di dalam hatinya itu, di dalam gerak dan diamnya itu senantiasa terjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asakhu sajaratun nabatu tanbutu fil jannah fala yalijul jannata ila sakhiyun wal bukhlu sajaratun tanbitu finnar fala yalijun nar illa bakhil. Ya sini. Bermula namanya sakha itu adalah satu pohon, yang pohon itu tumbuh di dalam surga, maka tidak akan memakan itu atau menemui akan itu pohon tadi kecuali orang yang pemurah di dalam surga tadi itu. Jadi di dalam surga itu jadi ada namanya pohon namanya sakha. Itu ampun orang yang pemurah yang tumbuh di dalam surga. Ini sabda Nabi lah, Jersidin. Maka tiada masuk ke surga itu melainkan orang yang murah hati tadi. Nah, itu sama orang yang ketujuh sembahyang duha. Nanti surga itu ada pintunya, pintu duha namanya. Kada masuk ke pintu duha itu kecuali orang yang ketujuh sembahyang duha. Ada namanya Rayyan namanya, yang ketujuh orang puasa, untuk orang puasa. Bila orang yang puasa masuknya ke dalam pintu yang namanya Rayyan. Nah, kalau orang pemurah itu ada tumbuhannya bertanam sudahnya di situ. Bahasanya dengan pemurahnya tadi, maka di dalam surga itu ada namanya pohon namanya sakha namanya. Kada masuk surga itu kecuali orang yang mempunyai pohon tadi itu di tempat itu. Dan di dalam neraka juga ada pohon Jersidin namanya adalah al-bukhlu, yaitu pohon bakhul Jasidin, dan butuh pinar yang tumbuh di dalam neraka itu. Fala yarijun nara illa bakhilun, maka kada masuk akan itu neraka tadi kecuali orang yang bakhil itu mendatangi pohonnya tadi itu. Mudah-mudahan kita termasuklah orang yang pemurah. Kita ini sayang pangbahanulah dengan harta ini sayang. Ada orang itu nombokang kalung sampai 1 kilo adalah kalang ada juga orang itulah, maka orangnya tuha ada lawas lagi itu jadi dapat bini anom bisa itu kena lelaki iyalah, maka kalau cincin beririt muka demuan cincinnya anda di sini kalung banyak orang umurnya 60 tahun deh itu banyak benar mendoakan mudahan mati sidin ya, mudahan mati sidin bisa anak kan dulu mendoakan itulah mudahan mati mama dapat warisan cepat masyaallah itu jadi dalam Al-Quran tuh alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mengumpulkan harta terlalu banyak sampai meninggal, sampai masuk ke dalam kubur. Nah, mudah-mudahan harta kita ini manfaat sebenarnya, manfaat kita seharta. Harta yang paling manfaat lawan kita ini kesehatan yang paling manfaat dengan iman. Gunakan itu harta yang paling ganal itu, paling ganal. Sesugih-sugihnya orang itu kada kau mengalahkan kesugihan orang yang sembahyang 2 rakaat habis sembahyang subuh atau sembahyang fajar. As-salatu fajri khairum minad dunya wa ma fiha jannah. Jadi sekaya-kayanya Fir'aun itu masih harap umatnya Rasulullah, walaupun rumahnya bubuk-bubuk, tetapi bila ia mampu sembahyang fajar, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh kah atau israk 2 rakaat, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti lebih sugih orang yang itu, yang kayak itu sugihnya, karena salatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya lebih baik sembahyang sunat fajar 2 rakaat.
Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, itulah, amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, silahkan dong. Ada yang mau ditanyakan? Ada kan? Ada. Sampaikan 5 menit. Sampai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhil jahilu ahabbu ila Allah minal 'abidil bakhil. Bermula Nabi, orang yang pemurah itu walaupun dia jahil, ahabbu, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilallah minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Ya, jadi orang yang pemurah itu dicintai oleh Allah taala walaupun dia itu jahil, kada berisi ilmu apa-apa, kada, cuma pemurah orangnya. Entahlah, daripada orang yang ahli ibadat tapi bakhil. Pemalar bahasa kita itulah, ahli ibadat cuma bilang pemalarnya luar biasa. Nah, itu kada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'alallahu waliyan lahu illa 'ala sakha wa husnul khalqi. Allah taala tidak menjadikan seorang wali bagi Allah taala itu kecuali atas orang pemurah, wa husnul khalqi, dan bagus akhlaknya. Jadi mun orang itu hendak jadi wali, pemurah dulu. Wali itu tandanya, wali itu pemurah lah. Tandanya ulun gure belum kada tahu pang ulun ni wali kada jajanya. Kada ada pang orang itu bila pemurah langsung bertulisan di dahinya tu wali misalnya, kada ada. Oh, harus jadi wali Pak, esok pemurah aku ya. Kada itu. Kada ya. Artinya orang yang pemurah itu nya kada merasa memiliki. Yang itu yang utama sebenarnya. Orang itu nak kada merasa memiliki. Di hati itu bila inya kawa kada merasa memiliki, itu berarti nya kada mau gelisah tuh. Yang kita gelisah ini kita rasa memiliki, merasa memiliki. Sandal sewalau beda warna pulang, itu malam tuh tetap dimasukkan ke dalam rumah. Itu saking sayang jurang, biarkan gini, itu siapa nak mengambil jurang bawa sandal nang beda warnanya, beda talinya pulang, masukkan kalau diambil orang ya. Itu kan walaupun sedikit, tetapi di hati itu ada. Di hati itu ada, kita mencintai. Makanya ada seorang murid yang ulun kisahkan itu kan, yang ulun kisahkan, muridnya cuma berisi satu aja, berisi tempat air minum aja, berisi teko. Menyuruh muridnya mendatangi gurunya, datangi guruku di sananya. Pian nih gurunya warak benar, juhud benar, kada berisi harta selain daripada tempat pian minum. Artinya rumah kada berisi apa, kada berisi apa-apa. Itu sama dengan Rabiatul Adawiyah. Ketika Rabiatul Adawiyah itu dimasuki oleh maling ke rumah Sidin, bingung malingnya, apa nang hendak dicuntan di rumah Rabiatul Adawiyah ini? Kada ada kecuali satu butingnya gentong tempat berwudu. Tempat berwudu Sidin aja yang ada. Masya Allah lah, wali. Kada ada. Masuk malingnya, tahuan Sidin malingnya ada. Jadi Sidin apa? Maling menyuntan harta. Jadi Sidin ajar malingnya apa? Nang kada ada nang dicuntan. Mun kada ada dicuntan bawah gentong ko nih. Itulah mun kita kada lah ikam nih maling aku tahu aja kada berharta. Ada Rabiatul Adawiyah kada, daripada maling ini sia-sia. Masuk ke rumah Sidin, dijulungi Sidin, gentongnya dijulungi Sidin. Sidin bawa ini, aku bisi harta ini aja. Kita lah masuk ke rumah, mau mobil ada kita, ikam napa? Kunci kendaraan je maling kada ada, bawa mobil aku aja, apa? Je maling isuk aku ke sini pulang je menyuntan. Gitu ada. Rabiatul Adawiyah. Amun bisa. Ngejar ulun guru ulun adalah gitu. Sandal Sidin dicuntan orang, jangan di Sidin, sandalku aja dibawa. Ini makanya apa hati itulah. Jangan di Sidin, jangan sandal orang, sandalku aja kamu cuntan, sandalku aja dibawa aja Sidin. Guru kita ya itulah. Amat tadi itu. Juhud karena muridnya datangi guru ko ya. Sekalinya gurunya beristana mewah, pengawalnya banyak. Pengawalnya banyak. Aku nih bertemu dengan gurunya. Pian ini bujurlah guru daripada guru ulun, bujur ujar gurunya. Mbak apa?
ikan betakun artinya guruku tuh minta nasihati lawan pian. Nasihat apa dengan pian? Artinya padahal kan lawan murid aku itu inya itu tambahi lagi juhudnya, bingung muridnya, apalagi nang dijuhuti beisi sebuting aja bisi harta, apalagi nang kada dicintai dunia habis rumah kada ada baju selambar di pakaiannya cuma tempat wudhu aja ada tempat minum. Ujar gurunya tambahi lagi juhudnya supaya lebih juhud lagi inya itu terhadap dunia. Bingung murid ini kan, gurunya aja berlimpah hartanya sedangkan muridnya nambah isi tempat minum aja disuruhnya tambah juhud lagi. Menangis muridnya ketika disampaikan oleh gurunya tadi itu, menangis, bujur ujar guruku bahwasanya aku ini kada zuhud lagi. Kenapa? Walaupun aku berisi satu gentung untuk minum, tetapi aku sayang benar dengan gentung tempat aku minum ini. Sedangkan sidin harta pengawal banyak, tetapi sidin kadang menganggap itu seberataan itu ada di hati sidin. Jadi orang yang zuhud itu bisa kaya, bisa juga orang itu hidup sederhana. Jangan kita beriktirat kalau orang itu di makamnya, di makam kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang di makam kekasihnya Allah taala itu tetap dia akan merasa fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun hartanya berlimpah. Walaupun hartanya berlimpah, dia akan merasa tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang itu ketika dia mencapai makam dicintai Allah taala kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dia tetap dengan kefakirannya. Karena dengan kefakirannya itulah semakin nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan harta kita manfaat untuk diri kita dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf.